Guys, kalian sudah pasti tahu nih, India dan Pakistan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi banyak orang yang belum paham kalau konflik ini memicu banyak kekhawatiran bagi banyak negara. Karena jika terjadi perang terbuka antara India dan Pakistan, maka dampak yang ditimbulkan nanti akan mengancam miliaran nyawa manusia. Kenapa? Karena India merupakan produsen pangan khususnya beras terbesar di dunia. Hal ini bahkan sudah dinotis oleh pemerintah Malaysia yang mengkhawatirkan pasokan beras mereka jika konflik ini terus berlanjut ke tensi yang lebih panas lagi. Lantas, sebahaya apa konflik ini hingga mengancam miliaran nyawa manusia? Yuk, tanpa banyak basa-basi, kita bahas lebih dalam lagi. Di tengah gejolak global yang ditandai dengan perang dagang antara negara adidaya seperti China dan Amerika, Presiden Prabowo membaca betul kondisi dan potensi resiko yang akan dihadapi. Salah satunya yang menjadi ancaman yaitu krisis pangan serta ketegangan politik yang semakin meningkat. Maka dari itu, untuk mengamankan posisi Indonesia, sejak awal fokus pada salah satu paling fundamental bagi negara kita, yaitu ketahanan pangan. Ini bukan berarti sektor lain tidak penting, tetapi kebutuhan basic seperti pangan merupakan hal yang paling dibutuhkan pada saat-saat kondisi genting. Apalagi, perubahan iklim semakin tahun bukan semakin baik, melainkan semakin gak karuan. 2024 sudah ada El Nino, 2025 ada sepupunya, yaitu El Nina, dan tahun depan, tahun 2026, diprediksi perubahan iklim akan semakin ekstrim lagi. Bahkan, BMKG memperkirakan nantinya menjadi rekor suhu terpanas bumi hingga menyebabkan salju abadi di puncak Jayawijaya akan punah. Nah, perubahan iklim ini dampaknya apa? Tentu, produksi pangan semakin menuai tantangan karena pola cuaca tidak menentu dapat menyebabkan banyak gagal panen, kekeringan yang berkepanjangan, atau sebaliknya, salju di kutub mencair menyebabkan kenaikan permukaan laut yang pada ujungnya menyebabkan banjir dan dapat merusak lahan pertanian, utamanya yang berada di daerah pesisir. Saat ini saja, beberapa negara di Asia sudah mengalami krisis pangan, misalnya kenaikan harga beras di Jepang yang mencapai 82% dalam setahun terakhir. Selain itu, Filipina telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah mereka mengalami inflasi beras sebesar 24,4%. Dan angka ini adalah angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir di negara tersebut. Ditambah, konflik antara India dan Pakistan semakin memanas, dan ini bisa berdampak besar pada rantai pasok pangan global. Karena India merupakan salah satu produsen beras terbesar di dunia. Tentu, ketegangan ini berpotensi mengganggu ekspor serta distribusi beras ke berbagai negara. Bagi yang belum tahu, India saat ini berada di posisi kedua sebagai produsen beras terbesar di dunia setelah Cina. Bukan hanya itu, India juga merupakan eksportir beras terbesar, menguasai lebih dari 40% pangsa pasar global. Bukan seperti Cina, meskipun mereka menjadi produsen beras terbesar di dunia, tetapi Cina sebagian besar produksi berasnya digunakan untuk konsumsi domestik. Ekspornya kira-kira hanya sekitar 5,3% dari total pasar ekspor dunia. Bisa kalian bayangkan, jika India dan Pakistan semakin memanas, maka produksi beras mereka akan semakin turun. Karena jika konflik berekskalasi menjadi konfrontasi secara langsung, tentu wilayah pertanian India bisa terdampak. Contoh nyata sudah jelas, bagaimana Ukraina sebagai lumbung pangan gandum bagi Eropa, setelah perang dengan Rusia, produksi pertanian mereka turun hingga 49%. Padahal, wilayah pertanian yang terdampak perang, total cuma sekitar 17%. Itu artinya, jika eskalasi India dan Pakistan semakin memanas, bakal banyak orang yang akan kelaparan. Gak usah jauh-jauh mikir sampai India nggak bisa produksi pangan seperti Ukraina. Mereka nggak bisa ekspor beras saja, akan ada sekitar 1,9 miliar orang yang terancam kelaparan. Kenapa? Setengah populasi dunia mengonsumsi beras. 40% dari setengah populasi dunia itu kan sekitar 1,9 miliar orang. Makanya jangan heran, negara-negara yang bergantung pada impor beras dari India saat ini sedang ketar-ketir karena ini masalah perut, bro. Kalau produksi beras India menurun, maka sangat akan berpengaruh bagi pasokan pangan global. Dan negara lain yang juga produksi beras gak bego, bro. Prinsip ekonomi dasar pasti mereka pakai,
di mana suplai berkurang sedangkan demand tetap tinggi, pasti mengambil kesempatan untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi. Betul Artinya sekali, apa? teman-teman. Ini Meski bukan beras omong masih kosong, ada, mungkin dari Kamboja, Vietnam, Thailand, dan lain-lain, tapi harganya pasti bakal naik. Makanya, saat ini Malaysia sedang cemas karena takut pasokan beras nasional mereka terganggu jika India dan Pakistan semakin memanas, karena 40% impor beras Malaysia berasal dari India dan Pakistan. Ini bukan kata saya, bro, tapi kata Menteri 40%. Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia. India dan Pakistan berada dalam keadaan tegang. Kita harap tidak berlaku peperangan. Kalau berlaku peperangan, dua negara itu adalah pengekspor beras ke Malaysia. Waduh. India beras putih dan basmati, Pakistan basmati. Jadi Ini kalau berat, kemarin ada yang teman-teman. teriak-teriak program food estate gak guna, selamat, kalian sudah terkena program cuci otak dari media-media sampah pesanan asing. Berkat program yang telah dijalankan sejak 2015, kita semua selamat dari ancaman kelaparan Betul apapun yang terjadi di negara lain. Bahkan, Indonesia saat ini surplus sekitar 3,5 juta ton, sampai Wow. gudang Bulog di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 1.645 unit dinyatakan penuh oleh Kementerian Pertanian. Wow. Dan yang terbaru, malah Bulog menyewa gudang tambahan hingga mencapai kapasitas 1,1 juta ton. Untuk yang meragukan data ini dan beranggapan hanya bersumber dari media atau BPS, mari kita lihat dari data dari Departemen Kementerian Amerika Serikat atau USDA. Apa kata mereka? Dengar baik-baik nih, produksi beras Indonesia di tahun 2025 diperkirakan mencapai 34,6 juta ton. Itu artinya, kebutuhan Tertinggi di beras Asia. Indonesia sepanjang tahun 2025 dapat dipenuhi oleh produksi lokal, bahkan surplus sebesar 3,6 juta ton. Loh, tapi kenapa masih ada kabar bahwa Indonesia tahun ini masih impor beras dari negara lain? Nah, jawabannya, yang diimpor itu merupakan jenis beras Horeca atau untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe. Beras yang digunakan biasanya merupakan beras basmati atau beras Jepang, bukan beras yang biasa kalian konsumsi. Nah, kenapa masih impor? Ya karena produksi beras Horeca kita masih belum tercukupi. Dan kalian bisa lihat di sekitar kalian, apakah ada orang yang menanam padi jenis varietas basmati atau padi Sasani Siki? Nggak ada kan? Tidak Jadi wajar ada, saja teman-teman. kalau kita impor. Tapi, meskipun kita masih impor, skalanya kecil banget. Januari 2025, Indonesia cuma impor sekitar 79.000 ton atau 3,1% dari total konsumsi bulanan seluruh penduduk Indonesia. Yang makan beras impornya pun orang itu-itu saja, seperti perjalanan dinas, orang yang lagi liburan, ekspatriat asing, acara-acara seremonial. Karena ngapain kalau nggak buat bisnis hotel atau kafe, sampai impor beras 4 kilo dari Australia, kayak nggak ada kerjaan aja kan? Tentu, melihat ini kita semua bersyukur, sektor pertanian kita saat ini benar-benar jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan yang paling penting nih, bukan cuma produksinya doang, tapi sistem yang dibangun oleh Kementerian Pertanian kita benar-benar patut diapresiasi. Karena Kementerian Pertanian kita mampu menyediakan data hasil produksi beras secara real time per jam, per menit, bahkan per detik, Betul. lengkap dengan peta wilayahnya. Jadi, hari ini jam ini, wilayah mana dan berapa hektar serta ini berapa hasil panennya real ya, bisa teman-teman. terpantau dengan jelas. Dengan data ini, Kementerian Pertanian bisa melihat langsung prediksi hasil panen dalam 3-4 bulan ke depan. Tentu dengan data harian seperti ini, kita bisa membandingkan langsung hasil panen hari yang sama dan bulan yang sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga, jika ada penurunan hasil panen di bulan tertentu, bisa dikejar di bulan berikutnya maksimal 3 hingga 4 bulan. Dengan ini, Kementerian Pertanian kita bisa meminimalisir risiko terhadap penurunan produksi beras. Maka jangan heran, Menteri Pertanian Malaysia datang ke Indonesia untuk belajar. Ya karena sistem ini nggak ada bro di negara mereka. Kalau di Betul. negara kita sudah ada. Nama websitenya Monitoring Realisasi Program Kementan. Tapi maaf nih, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Karena data ini termasuk data sensitif bro, yang menyangkut hajat hidup atau nyawa penduduk Indonesia. Nah, seperti Betul saya itu. infonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa next video. Teman-teman semua, kita berbicara tentang pangan ya. Mau sehebat apapun suatu negara, mau secanggih apapun suatu negara, dia butuh makan bro. Warganya butuh makan. Ada desakan yang harus diisi, yaitu Kampung Tengas ini. Kalau Kampung Tengas ini itu kosong, biasanya rewelnya kemana-mana bro. Nah, kita bersyukur bahwa Indonesia sudah memprediksikan ini
sejak bukan memprediksikan ya, sudah mempersiapkan ini sejak tahun 2015 ya teman-teman. Artinya sekitar 10 tahun itu persiapan Indonesia itu sudah dimatangkan. Karena saya jadi ingat ketika banyak orang yang kritik tentang kenapa sih bangun lumbung pangan itu tidak terlalu ini, butuh pembangunan yang lainnya. Atau ketika Pak Jokowi datang ke NTT, lebih tepatnya di Sumba, mengecek lumbung pangan yang ada di Sumba, kemudian ya mendapat berbagai respon yang negatif ya teman-teman. Tapi sekarang kita lihat, ternyata para pemimpin kita itu sudah memprediksikan mungkin 5 tahun lagi itu akan terjadi isu seperti ini, akan terjadi hal-hal yang mungkin akan menyebabkan ekspor dari negara lain itu berkurang ke negara kita. Maka harus dipersiapkan. Terbukti bahwa Indonesia ketika menyiapkan ini semua itu sudah diprediksikan, sudah dipastikan bahwa wah, kalau terjadi iklim yang tidak baik atau terjadi perang dan lain sebagainya, Indonesia sudah siap secara pangan. Kita boleh saja memiliki alat perang yang paling canggih, tapi kalau bagian pertahanan kita tidak diberikan suplai makanan yang cukup, ya lama-kelamaannya akan lemas juga. Nah, apa yang terjadi di Malaysia ini seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertanian mereka. Ternyata Malaysia bergantung sekitar 40% impor beras dari India dan Pakistan. Dan dua-dua negara ini sedang perang. Mau tidak mau harus mencari solusi lain. Nah, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu mereka datang ke Indonesia untuk meminta apakah Indonesia bisa ekspor beras atau tidak. Apakah Indonesia bersedia untuk bertukar ilmu tentang dunia pertanian atau tidak. Sempatnya Indonesia menolak karena untuk ekspor beras ke sana, karena ya melihat kebutuhan dalam negeri dulu dan lain sebagainya. Karena kita lihat bahwa kedepannya kalau terjadi terus isu-isu global seperti ini, ya mau tidak mau Indonesia harus ngerem juga untuk kebutuhan dalam negeri, karena ini sangat-sangat penting. Maka pelajaran yang sangat berharga buat kita adalah kita lihat bahwa kemampuan kita untuk memproduksi pangan dalam negeri ini menjadi salah satu kelebihan kita yang harus kita tingkatkan, teman-teman semua. Karena kita lihat bahwa Malaysia sendiri, beberapa negara di ASEAN ini termasuk Malaysia, mereka sudah mengatakan bahwa kalau perang antara India dan Pakistan ini berkepanjangan, kemungkinan akan kelepotan juga dengan kebutuhan beras. Nah, kita sekali lagi saya bilang bahwa kita ini bersyukur ya, mayoritas masyarakat Indonesia itu, saya ibaratkan mereka itu siap sedia mau makan ubi, mau makan singkong, mau makan jagung, sudah terbiasa. Kita sudah dilatih dengan kebiasaan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita stok beras tidak mencukupi, kita bisa mengalihkan kebutuhan makan kita itu, bahan makanan kita itu bisa digantikan dengan ubi, jagung, singkong, dan umbi-umbian lainnya. Itu kita bisa menikmati itu dengan tidak menyesal dan lain sebagainya, karena kita sudah terbiasa dididik dengan situasi seperti itu. Dan kita bersyukur dengan mental seperti itu akan membuat kita lebih siap ya, lebih siap untuk berjuang di tengah-tengah krisis global yang tidak menentu ya teman-teman semua. Nah, kalau kita bicara perubahan iklim, memang sangat terasa sekali. Dari tahun 2020 saya melihat bahwa ada pergeseran iklim. Biasanya kalau di sini itu sekitar bulan 10 itu sudah terjadi hujan dan lain, masyarakat sudah bisa tanam. Puncaknya di Desember. Ya, tapi itu terjadi pergeseran di mana musim kemarau panjang terjadi, sehingga kesulitan air, kesulitan untuk bertani. Dan sekarang itu digeser. Kita lihat bahwa tahun ini saja masyarakat itu memanen hasilnya itu sudah di bulan Mei,
karena keterlambatan datangnya curah hujan ya teman-teman. Itu dari salah satu sampel yang saya berikan. Saya tidak tahu di daerah lain, tapi yang kami alami di sini ya seperti itu. Karena hujannya datang telat, sehingga masyarakat salah memprediksi karena kurangnya persiapan ya teman-teman, sehingga sempat mengalami gagal panen. Nah, itu semua sudah diantisipasi, sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Dan sistem semacam ini yang harus disebarluaskan dengan memprediksikan, dengan kita bisa mengetahui hasil realnya setiap hari tentang pangan kita. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. So teman-teman semua, ya kita harus tetap optimis untuk yakin bahwa kita bisa melewati semua ini, karena kita diajarkan untuk punya daya juang yang tinggi teman-teman semua. Tetap semangat, dan ya kita menantikan kedepannya kira-kira seperti apa. Apakah peran ini akan terus melebar atau akan surut, kita tidak tahu. Tapi yang pasti adalah kita harus siap secara pangan kita, siap secara mental, siap secara semua aspek. Karena ini bukanlah omong kosong, ini bukanlah suatu hal yang kita bisa hai. Kalau benar-benar itu terjadi, maka dunia pasti dipastikan akan mengalami kesulitan. So teman-teman, tetap semangat, tetap berjuanglah teman-teman untuk kehidupan bangsa kita.